pada tahun 2012 sampai 2013. Kemudian di SDI EKN Jayanegara Taman Siswa Malang 2015 sampai 2019. Pengalaman organisasi yaitu di Palang Merah Indonesia sebagai relawan pada tahun 2011 sampai sekarang. Kepada Bapak Yanuar, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada moderator dari UIN kesempatannya untuk menyampaikan laporan, untuk menyampaikan materi manajemen posko tanggap darurat bencana. Hari ini kita akan mengulas tentang posko. Kalau tadi sudah dibawakan teman saya itu manajemen relawannya, sekarang bagaimana teknisnya di lapangan. Untuk perkenalan sudah dijelaskan oleh moderator. Bisa dengar ini semua? Kira-kira bisa dengar? Oke. Apa ada kendala sinyal mungkin? Oke. Oke, kita akan mengulas untuk manajemen posko tanggap darurat. Apa sih posko itu? Kira-kira apa? Ada yang paham dengan posko? Mungkin ini kita sambil sharing, kita sambil belajar. Apa itu posko? Biasanya kalau di bencana itu banyak posko kan gitu. Ya, apa itu posko? Kira-kira posko itu apa? Semacam base camp mungkin, Pak. Oke, base camp. Poskonya BEM juga ada kan ya? Oke, ada lagi base camp masuk. Oke, terus ada lagi mungkin ada yang bisa bantu? Posko itu apa? Oke, kita akan ulas satu persatu. Nah, ini di sini ada posko. Pengertian posko, di sini posko adalah ruang pusat pengendali kegiatan yang dilaksanakan PMI dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan pemerintah. Jadi posko itu adalah pusat pengendalinya. Kalau kalian ada di bidang posko, kalian harus tahu mana yang harus diterima informasinya dan mana yang harus disimpan dulu, jangan sampai disebarluaskan. Nah, itu posko. Tapi ada posko pengendali. Di sini ada posko PB juga, ada posko lapangan. Jadi yang sebenarnya yang harus kita pelajari untuk kita, termasuk saya itu yang di posko tanggap darurat yang di lapangan, posko darurat di lapangan. Jadi nggak mungkin kalau yang posko ini yang atas, yang poin 1 itu untuk di markas, bisa di markas, bisa di markas PMI provinsi, juga di PMI pusat. Nah, itu jenis poskonya. Kalau posko tanggap darurat lapangan itu
Ya kayak ketika ada bencana, jadi di lapangannya. Nah, di sini ada posko darurat lapangan adalah posko pengendali kegiatan operasional tanggap darurat di lokasi bencana. Jadi sebagai komandan posko itu sebagai pengendalinya, ada juga yang bertanggung jawab, staf dan kalau penanggung jawab itu pengurus, tingkatnya pengurus, tapi kalau posko korlapnya, komandan posko itu staf atau relawan yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Ini paham kan untuk posko darurat lapangannya. Jadi ini intinya untuk kita yang di lapangan. Jadi untuk posko darurat lapangan ini untuk di lokasi bencana. Jadi kalau yang posko itu seperti pada saat fase normal. Jadi dia hanya menyebarkan informasi untuk informasi dan untuk menerima. Dan posko penanggulangan bencananya sama, ini ruangnya pusat pengendali kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan dan pemantauan. Jadi ini kayak fase normal juga. Jadi dia hanya memonitoring, jadi khususnya untuk Kabupaten Malang. Kalau di Kabupaten Malang itu ada 33 kecamatan, jadi setiap hari di markas PMI itu ada yang jaga. Jadi intinya mereka itu hanya memonitor untuk kecamatan yang sebelah barat Kabupaten Malang ini bagaimana kondisinya, kayak saat ini hujan. Jadi mereka hanya akan memantau dan menerima informasi dari wilayah barat, wilayah selatan mungkin yang sekarang lagi booming megatrust. Jadi kita sering-sering monitoring yang ke wilayah selatan. Jadi seperti itu untuk posko. Nah, kita lanjut. Nah, ini jenis posko. Jenis posko itu ada 4. Tapi kita akan mengulas yang poin 4 ini. Kalau yang jelas, kalau yang poin 1 sampai 3 ini di kantor. Jadi ini di posko PMI pusatnya juga di kantor PMI pusat yang ada di Jakarta. Kalau posko PMI provinsi juga ada di Surabaya. Kalau ini tempatnya kita lihat kita di kota mana nanti. Kalau sama di Kabupaten Malang ya markasnya juga ada di Pagesaji ini. Tapi kalau yang posko PB darurat lapangan ini kita ada di lokasi bencana. Jadi ketika ada bencana, misal di Sitiarjo, wilayah selatan, banjir. Jadi posko yang ada di sini untuk mengerahkan personilnya untuk mendirikan posko yang ada di Sitiarjo. Jadi seperti itu. Jadi untuk posko darurat lapangan ini memang fungsinya pada saat terjadi bencana saja. Tapi kalau yang poin 1 sampai 3 itu untuk monitoring dan koordinasi. Jadi hanya fase normal dan fase siaga. Seperti itu. Nah, ini jenisnya ada 4. Oke, ini fungsinya. Nah, ini fungsi posko. Membuat perencanaan operasional. Nah, jadi untuk membuat rencana operasional yang akan kita lakukan itu seperti apa? Kalau istilahnya ramp-up-nya, rencana operasinya. Itu mungkin rencana operasi itu apa yang harus kita lakukan, kebutuhannya apa, personilnya siapa saja yang akan digerakkan. Jadi seperti itu. Yang poin kedua, menyediakan dan membagi informasi yang terkait
dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional, pada mitra-mitra dan instansi-instansi terkait. Jadi setiap kita sebagai posko itu kita wajib untuk mengupdate informasi ketika ada informasi terbaru, update terbaru di lapangan, itu kita harus menginformasikan pada PMI posko PMI kabupaten atau kota, informasi kepada PMI provinsi dan PMI pusat, dan stakeholder terkait seperti PMK, BPBD, itu terus Dinsos, seperti. Jadi yang terkait dengan kebencanaan, menyediakan dan memutakhirkan database. Jadi untuk data-data yang terdampak, kebutuhan yang terdampak, data-data relawan yang ada di lapangan, mungkin nomor-nomor penting itu memang harus disediakan. Yang keempat, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikan pada pihak-pihak yang terkait, baik secara internal dan eksternal apabila diperlukan. Jadi posko tidak hanya sebagai wadah informasi, tapi mereka juga akan melakukan pelayanan. Nah, nanti yang sudah mungkin dari materi yang tadi sudah ada pembagian kelompok. Nah, strukturnya ini untuk bidang apa itu kan sudah. Nah, nanti ini juga akan dikendalikan oleh posko. Seperti itu. Yang kelima, membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada instansi lintas sektor terkait di tingkat nasional. Yang saya bicarakan tadi itu terkait sama yang poin yang kelima. Jadi setiap informasi itu memang harus dikeluarkan, tapi harus dimutakhirkan dulu. Jangan sampai kalau sekarang kan banyak yang copy paste, tapi kita harus sesuai data assessment. Ketika akan mengeluarkan informasi, kita harus juga dapat persetujuan dari penanggung jawab juga. Sebagai komandan posko itu kita harus paling tidak siapa yang dituakan di situ, siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, melakukan pembinaan secara berjenjang, posko pusat, posko daerah, dan posko cabang. Jadi ini jenis koordinasi, jadi kita nggak akan putus karena komunikasi. Jadi saling berkaitan dengan pusat, mungkin kebutuhan apa yang dibutuhkan di lapangan itu memang harus dikoordinasikan. Tujuannya, nah ini ada tujuannya. Di sini tujuannya untuk membantu kantor PMI daerah atau cabang berkoordinasi dengan kantor pusat, dan bila dibutuhkan berhubungan dengan bantuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional. Ketika terjadi bencana besar, harus koordinasi. Itu tujuannya. Mungkin kita butuh dukungan internasional atau tidak, itu yang penting harus koordinasi. Makanya kita harus saling koordinasi dengan kantor pusat, dari cabang maupun provinsi, itu biar kita terus terjalin komunikasinya. Takutnya ketika kita yang di lapangan butuh sesuatu, mungkin yang mendesak, ternyata di cabang nggak ada, jadi kita harus minta yang ke provinsi. Ketika di provinsi nggak ada, berarti kita harus minta ke pusat. Mungkin pusat juga tidak ada, jadi kita bisa bantuannya Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi tujuannya untuk berkoordinasi. Yang kedua, untuk memfasilitasi dan
pertukaran informasi antar kantor PMI daerah, cabang, dan pusat dengan anggota Gerakan Palang Merah dan Tulas Sabit Merah dalam rapat pembuatan laporan. Jadi tugasnya posko itu untuk membuat laporan yang akan dikirim ke, kalau ada bantuannya dari Palang Merah Internasional, jadi laporannya juga akan naik. Jadi untuk ke provinsi, ke daerah, dan ke pusat. Dari pusat nanti langsung ke Palang Merah Internasional. Mengadakan kerjasama untuk rencana operasi bersama antara Gerakan Palang Merah dan Tulas Sabit Merah Internasional. Jadi ini sama tujuannya. Tempat untuk mengadakan pertemuan atau titik kumpul apabila diperlukan. Jadi tujuannya posko itu, jadi biar tidak membuat banyak posko. Jadi biasanya memang banyak posko ini, posko hijau, merah, gitu kan. Nah, tapi di PMI sebisa mungkin mereka itu ditampung untuk jadi satu sebenarnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti semuanya bidang tidak menjadi satu di posko. Namanya poskonya di UIN, contoh di kampus. Tapi kegiatannya yang lain, mungkin di bidang yang lain jauh, mungkin bisa di perempatan IPN, itu tidak bagus. Jadi lebih baik berkumpul. Jadi untuk koordinasi itu lebih baik. Jadi tidak jauh. Oke, nah ini peralatan yang di kantor. Peralatan posko ini, untuk peralatan kantornya ada meja, ada printer, scanner, ada komputer, ada ruang pertemuan. Nah, untuk peta daerah, ini peta daerah yang terdampak. Jadwal transportasi, ada jadwal, mungkin jadwal kegiatan, untuk besok kegiatannya apa, dan pelayanannya apa. Nah, itu kontak personil. Jadi ini kontak yang bisa dihubungi bila terjadi sesuatu. Ada fax, ada alat komunikasinya, ada fax, ada telepon, ada RIK, ada HT. Kalau RIK ini sama, kalau ini modelnya sama-sama radio pancar ulang, tapi harus pakai besar baru bisa pakai kecil yang ini. Kalau yang kecil ini jaraknya hanya 1 kilo sampai 2 kilo. Tapi kalau sudah pakai yang ini yang ditaruh di pusatnya, ini bisa jauh. Bisa mengakses se-Kabupaten Malang. Seperti itu. Ini kriteria posko. Kita lanjut. Mungkin apa saya menyampaikannya kecepatan atau bagaimana? Kedengan pun Pak. Oh ya. Oke. Jadi ini untuk kriteria posko. Jadi seperti ini, harus memiliki informasi yang detail seperti peta lokasinya, run off-nya, terus data stakeholder, kayak mungkin BPD berapa personil, Dinsos berapa personil, personilnya PMI berapa. Nah, LSM lain mungkin ada bantuan dari kayak anggota BEM dari kampus ini berapa, itu harus dicatat. Takutnya nanti ya kita tidak menginginkan yang aneh-aneh. Takutnya pas kayak operasi tanggap darurat itu ada yang sakit, ternyata ada yang pulang, kita cari nggak ada, ternyata tidak izin. Nah itu wajib. Nanti ya tetap posko yang akan kerepotan karena keluar masuk orang itu memang harus terdaftar di posko. Kontak person 24 jam. Jadi ini petugas posko harus aktif 24 jam. Meskipun
ataukah mungkin ada HP yang di standby-kan meskipun ganti orang tapi ada yang menerima, ada petugas tiketnya yang jaga. Statistik masyarakat, jadi mulai dari yang pada saat darurat, pada saat tanggap daruratnya hari pertama itu bagaimana, sampai pada saat melakukan kegiatan posko itu seperti apa. Jadi harus dicatat semua, harus ada informasi detail. Mungkin hari ini, hari kemarin, hari ini itu sudah beda. Hari kemarin kita sudah melaksanakan pelayanan kesehatan. Hari ini kita distribusi air, seperti itu. Jadi harus dengan pelayanan, misal posko PMI, pelayanan PMI itu masyarakat bagaimana, kita harus tahu juga. Jangan sampai ketika kita melakukan pelayanan ternyata tidak ada hasil apa-apa. Akses transportasi dan komunikasi. Jadi ketika mendirikan posko itu jangan yang sulit dijangkau oleh mobil, mungkin alat-alat berat yang mungkin kayak mobil-mobil besar, karena nanti ketika ada yang mau kirim bantuan, ada yang mau distribusi bantuan dari PMI provinsi atau PMI pusat, itu mobil bisa masuk. Jadi jangan sampai nanti membuat posko itu di gang kecil yang akan membuat kemacetan. Nah, seperti itu kriteria posko. Yang kedua, akses yang mudah ke masyarakat, pemerintah, lembaga, serta pihak lain. Jadi ketika mendirikan posko jangan sampai jauh. Ketika camp pengungsi itu ada di misal di lapangan, jangan sampai kalian yang mendirikan posko itu jauh dari lapangan. Harus dekat biar informasi sedetail apapun itu bisa nyampe ke posko. Lokasi di tempat yang aman dan berada di daerah yang netral, terutama untuk daerah konflik. Nah, kita tidak membicarakan yang konflik, tapi membicarakan yang bencana. Jadi ketika terjadi banjir, jangan sampai nanti kalian mendirikan posko itu di daerah yang rendah. Tak mungkin nanti kalau mendirikan posko pas di daerah yang rendah, pada saat hujan turun lagi, airnya datang lagi, kalian hilang semua nanti. Ya. Jadi kalau bisa jauh dari paling enggak aman dari bencana. Memiliki alat tulis kantor yang memadai. Jadi sebelum kita mendirikan posko, paling enggak kita memang harus perencanaan operasi itu memang penting. Jadi membuat rencana operasi posko, kebutuhannya apa saja, terus mungkin pelayanan kesehatan kebutuhannya apa saja. Jadi itu nanti akan membantu kita di lapangan. Memiliki alat transportasi, meskipun hanya motor, tapi paling enggak kita bisa mengakses ke lokasi. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini ruang yang memadai untuk bekerja. Jadi posko itu paling enggak kita harus punya ruang yang luas. Jadi kayak 4x5 itu nanti juga akan, kalau mendirikan tenda, mungkin bangunan, kalau ada sisa-sisa gempa, mungkin ada bangunan yang kuat, masih bisa dipakai. Tapi jangan sampai sisa gempa tapi sudah reot, ya jangan, takutnya membahayakan. Sumber daya manusia yang tepat.
dan memadai. Jadi memang di posko ini memang butuh orang-orang yang mau bekerja keras dan berpikir panjang. Jadi kalau biasanya kan banyak, oh ini yang bisa, oh ini yang enggak, itu kan jadi kita bisa memilih. Harus juga bisa IT, paling enggak kalau sekarang sih semuanya bisa mengoperasikan komputer, tinggal bagaimana formatnya membuat laporan. Itu dapat berfungsi sebagai pusat operasi kegiatan darurat. Jadi ini yang ke-8 ini, kalau posko tidak jalan, semuanya tidak akan jalan. Jadi kalau mau poskonya berjalan, berarti kita harus ya mengoperasikan bagaimana jalannya kegiatan. Nah, ini tugas dan fungsi posko. Jadi ada posko PB, nah, ada posko PB, ada pusat, ada provinsi. Kita kan yang lapangan saja. Nah, ini. Nah, ini yang lapangan, jadi secara langsung mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasi tanggap darurat bencana. Jadi kita sebagai pengendali. Jadi posko itu fungsinya sebagai pengendali dan juga wajah. Jadi setiap kita mendirikan posko, oh ini loh PMI. Apa sih yang harus dikenali ketika kita paling tidak kita itu kan ibarat kita ketemu orang itu kan kalau melihat dulu kan melihat wajahnya dulu. Jadi untuk posko itu seperti itu. Jadi orang itu nggak akan melihat yang lain, tapi akan melihat posko. Oh, ini poskonya siapa? Poskonya PMI. Oh, PMI KSR. Ya, UIN. Seperti itu. Jadi posko itu kalau di lapangan, posko di lapangan itu sebagai pusat pengendali. Menyediakan informasi selengkap mungkin yang terkait dengan operasi yang dilakukan kepada PMI kabupaten atau kota, PMI provinsi dan PMI pusat. Jadi menyediakan ketika nanti kita sudah mendirikan posko, pastilah kita akan mengirimkan informasi, dan pada saat kita mengirimkan informasi itu pasti kita akan ditagih lagi. Jadi setiap nanti update 2 jam mungkin atau 8 jam atau mungkin 6 jam, 4 jam sekali, itu kita akan mengupdate laporan kita. Ya, kalau mungkin sekarang laporannya untuk saat ini, misal nih, untuk saat ini di wilayah Kabupaten Malang hujan. Setelah hujan, mungkin 2 jam lagi, bagaimana keadaan situasi di Kabupaten Malang ini bagaimana? Mungkin di kegiatan, misal contoh nih, kegiatan di UIN. Pada saat hari Sabtu sekarang ini, di UIN kegiatannya apa? Mungkin kegiatannya peningkatan kapasitas untuk laporan yang pertama ke atasan. Jadi yang mungkin 4 jam lagi, mungkin untuk yang 4 jam lagi itu bisa juga laporannya sudah ganti. Untuk kegiatan yang 4 jam berikutnya ini akan dilanjut materi mungkin atau pembinaan karakter atau bagaimana. Jadi seperti itu, sama. Jadi di posko itu sama, sebenarnya intinya juga melaporkan laporan kegiatan.
Jadi yang poin ketiga, pusat sumber informasi kegiatan yang dilaksanakan PMI di lapangan. Jadi apa saja yang yang sudah dilakukan, itu akan dilaporkan di PMI kabupaten atau kota, PMI provinsi, PMI pusat. Nah, yang keempat, pusat kegiatan operasi tanggap darurat di lapangan. Jadi kalau yang ini jelas karena kita ada di lapangan, jadi kita sebagai pusat kegiatan operasi tanggap darurat. Oke, kita lanjut. Nah, ini syarat fisik posko. Nah, posko terletak pada bagian bangunan atau kantor. Ukuran ideal ruang posko PB itu adalah 10 kali 15 meter. Untuk pusat, kalau yang untuk provinsi 5 kali 10. Kalau di lapangan ya ini 5 kali 10 sudah bisa. Mungkin kalau tidak ada tenda, Pak, tidak ada bangunan yang bisa dipakai. Ya mungkin dari bahan-bahan lain, mungkin bisa bambu kita dirikan, dikasihkan apa gitu, itu bisa. Ruang bangunan layak untuk ditempati, aman, cukup ventilasi, mudah akses, tersedia penerangan listrik. Tersedia kamar istirahat untuk regu jaga. Jadi setiap petugas piket memang di tenda itu ada sekat-sekatnya juga, ada ruang pengendalinya, ada ruang komunikasi, tempat tidur, istirahat untuk jaga, tersedia lapangan parkir. Jadi tidak sempit. Jadi biasanya memang posko itu di lapangan, yang jelas di lapangan. Tidak mungkin kalau toh itu ada bangunan, cari yang lahannya depan luas, karena nanti tidak menutup kemungkinan ada mungkin tamu dari PMI provinsi, mungkin dari lembaga lain, instansi lain itu yang datang melihat posko yang kalian kerjakan. Jadi mereka akan melihat kegiatannya itu apa saja. Khusus untuk posko PB dari lapangan, tempat menggunakan tenda beton atau bangunan layak yang masih layak. Nah, itu kan tadi. Mungkin kalau tidak ada tenda atau bangunan ya yang saya bilang tadi, bisa menggunakan bambu untuk membuat rumah seperti rumah, tenda darurat seperti itu. Oke. Mekanisme kerja posko penanggulangan bencana. Jadi kalau yang posko PBPM ini yang untuk pusat kita nggak usah bicarakan, tapi kita akan mekanismenya yang ini aja. Jadi untuk yang posko PMI kota atau kabupaten, jadi seperti ini. Informasi bencana diterima oleh personil posko, dikaji yang dipimpin oleh koordinator posko lapangan. Oke. Informasi yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada pelaksana harian atau kepala markas kalau di PMI. Pelaksana harian akan pelajari informasi dengan segera dan memerintahkan kepada koordinator posko untuk merespon informasi yang dimaksud. Ketika kita yang di lapangan itu memberikan informasi yang sudah dipelajari oleh kepala markas, mungkin tanggung jawab itu apa yang akan kalian lakukan, mungkin kebutuhan. Mereka yang di desa A ini butuh terpal atau butuh baju layak pakai. Ketika kita sudah merespon itu, selanjutnya kita lakukan pendistribusian.
Informasi yang relevan yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada pelaksana harian untuk selanjutnya dilaporkan kepada penanggung jawab posko. Oke, informasi yang bersifat Kabupaten Kota selaku pelaksana pola harian mengajukan permohonan dukungan kepada PMI Provinsi, dan apabila PMI tidak dapat menyiapkan hal-hal yang diperlu, maka PMI Provinsi dapat meneruskan ke PMI Pusat dan seterusnya. Ini bisa ke Palang Merah Internasional bila tidak ada semuanya. Keputusan melaksanakan operasi diputuskan oleh pelaksana harian. Jadi jangan sebagai kita sama sudah ditunjuk sebagai komandan posko atau korlapnya, koordinator posko. Jangan langsung bertindak ketika ada bencana, tapi kalau memang kepala markas atau pelaksana harian ini memutuskan untuk tanggap darurat, jadi kita harus siap. Seperti itu. Jangan sampai nanti ketika pelaksana harian atau sekretaris atau kepala markas ini tidak memberi izin, ya jangan dilakukan, karena kita ada strukturnya, ada mekanismenya juga. Ya, ini strukturnya. Oke. Strukturnya ada penanggung jawab. Ini penanggung jawab yang sudah saya bilang dari awal. Penanggung jawab ini dari pengurus. Terus ada korlap. Korlap ini staf atau relawan yang ditunjuk. Kalau di PMI ya ada wakil sama, sampai turun ini sama. Kalau yang ini untuk yang bagian bawah ini bisa dilakukan juga oleh staf atau relawan yang ditunjuk. Mungkin relawannya yang sama di Yankes, misal di Yankes pelayanan kesehatan, misal relawannya ada yang dokter, tidak apa-apa, jadi langsung koordinator Yankesnya langsung dari dokter, tingkatnya relawan. Setiap kegiatan yang mereka lakukan ini semuanya akan naik kembali ke korlap, akan disiapkan nanti buat oleh adminnya untuk pelaporannya. Jadi sudah PP ini sudah melakukan kegiatan apa, inian atau shelter ini sudah melakukan kegiatan apa, pelayanan kesehatannya sudah melakukan apa, untuk RFL ini sudah melakukan apa, ini restoring family link, jadi untuk pencarian keluarga yang hilang. Untuk PSP-nya itu sudah melakukan apa, sama. Jadi ini semuanya nanti arah panahnya ke atas semua sampai di korlap. Nanti korlap yang akan melaporkan hasilnya ke penanggung jawab, seperti yang di atas tadi. Nah ini seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini untuk teman-teman yang mengikuti materi saya, atau ada yang tidak jelas atau sudah jelas, kita sama-sama sharing. Jangan takut untuk bertanya. Oke, terima kasih. Terakhir. Monggo adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Dari sini mungkin nanti bisa diisi, dibantu untuk Mbak Moderator ya. Kan tadi sudah
dari pemateri yang sebelumnya sudah dibagi menjadi berapa kelompok. Nanti tinggal mengisi. Nah, mungkin dari penanggung jawab ini mungkin selaku ketua pelaksana kegiatan bisa sebagai penanggung jawab. Nanti yang korlapnya ini pesertanya nanti ya. Peserta ini yang ditunjuk sebagai korlap siapa, wakilnya siapa. Di sini ada seksi administrasi dan pelaporan. Jadi di sini ini admin itu juga yang termasuk sekretaris sama bendahara, maksudnya di sini. Di sini ada seksi informasi dan komunikasi. Bisa saja mau ditambah lagi di sini. Nah, di sini ada logistiknya. Nah, karena di komunikasi mungkin hanya menerima dan mengeluarkan informasi. Biasanya menerima informasi itu di informasi dan komunikasi. Ini tugasnya bisa nambah lagi, bawahnya sini bisa nambah itu logistik. Karena di sini seksi administrasi dan ini sudah ada nanti sekretaris sama bendahara. Mungkin karena nanti mungkin ada dana yang masuk, nah itu kan nanti bisa dipegang di admin. Ada sekretaris juga. Ini kalau yang sekretaris dan pelapor ini admin dan pelaporan ini bisa 3 orang, 2 orang bisa. Nah, kalau banyak, nanti kalau pesertanya banyak, yang penting untuk kegiatannya ini yang sudah materi yang sudah disampaikan apa saja dimasukkan sini. Kalau posko ini jelas, posko jelas. Tadi semuanya ada dapur umum, materinya oke. Kita taruh dapur umum berapa orang. Mungkin nanti ada Watson. Watson ini berapa orang. Apa saja nanti materinya yang disampaikan. Kalau ada 6, hanya 6. Ada dapur umum, Watson, PSP, shelter, PP, dan evakuasi ini. Hanya 6 ini ya sudah dari berapa peserta itu tadi diambil korlap wakilnya sama admin sama komunikasi, sisanya dimasukkan di sini di pelaksana. Ada PP, shelter, PSP, Watson, dapur umum, terserah. Nanti yang penting nanti ini diisi di PP ini. Misal di PP ada berapa personil dan yang koordinatornya siapa. Shelter ada berapa personil, koordinatornya siapa. Oke, jangan lupa nanti diisi. Mungkin nanti pas simulasi itu sudah terbentuk struktur. Mungkin Mbak Moderator untuk waktu saya masih panjang ya. Mungkin gini aja untuk struktur saya mau tahu ini diisi sekarang. Coba teman-teman suruh mengisi sendiri store nama gitu. Jadi yang membuatkan Mbak Moderator boleh, teman-teman yang lain juga boleh. Oke. Strukturnya seperti ini. Nah, nanti ini bagannya boleh ke samping semua karena ini kan pakai PowerPoint. Mungkin bisa di Word, bisa dimasukkan kosongan, nanti bisa diketik di Zoom. Jadi mereka yang akan mengisi sendiri nanti. Untuk Mbak Moderator hanya menuliskan nama. Jadi mereka yang store nama sendiri. Gimana, Mbak? Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Untuk pembentukan kelompoknya masih belum. Ini kan dibuat materi praktek manajemen disaster. Oh, gitu. Oke. Ya. Oh, yang tadi kan katanya sudah dibagi 8 kelompok itu tadi?
Niku napa kelompok diklat, Pak? Sanes kelompok niki. Oh, oke. Nanti nanti dibuat ya Mbak ya. Jadi seperti ini. Siapa yang nanti dari teman-teman peserta ini yang sanggup menjabat sebagai korlapnya. Nah, terus wakilnya siapa? Itu keputusannya dari teman-teman. Menunjuk siapa, seperti itu. Nah, terus di admin ini juga mungkin ada yang bisa administrasi ya nggak apa-apa dimasukkan. Nggih, Pak. Seperti itu. Atau mau diisi sekarang? Juga enggak apa-apa karena ini kan masih setengah jam lagi. Nah, gimana untuk teman-teman biar nanti setelah selesai mungkin pada saat simulasi table tab atau TTX itu mereka kalian paham untuk strukturnya. Atau mau diisi sekarang atau disudahi, monggo dari teman-teman. Ngapunten Pak, sebelumnya gini, kenapa tidak dibagi kelompok sekarang? Itu kan kalau seumpama peserta dibagi kelompok, seumpama saya bagian asesmen, nanti ditakutkannya saya itu lebih terfokus sama asesmen saja, tidak terfokus kepada materi selanjutnya. Kalau seumpama peserta belum mengetahui, nanti pasti ada persiapan untuk pesertanya sendiri. Nonton, Pak. Iya, oke, enggak apa-apa. Jadi nanti tetap ya dibuatkan strukturnya ya. Jadi ini tugasnya membuat struktur. Memang sebenarnya posko ini harusnya materi terakhir. Setelah kegiatan materi yang dilakukan di sini sudah semua, itu baru posko. Nah, jadi mereka langsung paham tentang strukturnya, struktur organisasi yang akan dilakukan. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti tetap dibuatkan strukturnya. Mungkin sekarang ada waktu masih banyak nih. Mungkin ada yang mau tanya terkait posko atau pelapor. Kita sering-sering aja. Jadi nggak usah takut untuk malu bertanya. Karena mungkin kalau saya bisa jawab nanti saya akan jawab. Kalau tidak bisa, ya itu menjadi PR saya. Akan saya koordinasikan dengan senior-senior saya. Monggo yang mau bertanya, tidak apa-apa. Mungkin dari awal tadi saya menyampaikan, memang saya tidak menyertakan untuk menerangkan yang posko PMI pusatnya sama PMI provinsi, karena kita hanya di bawah, jadi kita hanya fokus di posko darurat lapangan. Ini dari awal. Nah, ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, mungkin ya saya akhiri. Oke, teman-teman dan adik-adik yang ingin bertanya, kalau tidak ada ya, saya kembalikan ke Mbak Moderator saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dalam materinya hari ini.
yang dapat kita simpulkan adalah tentang manajemen posko, yaitu fungsi posko adalah untuk membuat perencanaan operasional, menyediakan dan membagi informasi terkait kegiatan, melakukan pembinaan, dan juga memfasilitasi kebutuhan di lapangan. Dan untuk tujuan posko sendiri, untuk membantu kantor PMI daerah agar berkoordinasi dengan kantor pusat, kemudian memfasilitasi pertukaran informasi, mengadakan kerjasama, dan sebagai titik kumpul. Untuk kriteria posko sendiri harus memiliki informasi yang detail, seperti peta, stakeholder, CP, dan sebagainya. Kemudian akses yang mudah dijangkau, lokasi yang aman, memiliki alat tulis kantor, dan memiliki transportasi, memiliki ruangan yang memadai, sumber daya manusia yang tepat, dan berfungsi sebagai pusat operasi. Terima kasih untuk materi manajemen posko untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.